Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Pastor. Salam. Shalom. Baik, terima kasih. Saudara-saudari terkasih, sebenarnya saya agak gugup. Sampai-sampai tanda salib pembuka perayaan Ekaristi Kudus ini saya lupa di awal tadi. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena apa yang dikatakan oleh pemerintah PPKM level 4 yang diserukan oleh penanggung jawab Koordinator untuk luar Jawa Bali, Erlangga Hartanto, itu seharusnya sampai tanggal 6. Jadi sebelum tanggal 6, kita telah membuka gereja. Jadi sebenarnya sambil merayakan Ekaristi Kudus ini, ada rasa was-was juga. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, melihat kehadiran umat beriman, sekalipun tidak kita umumkan di awal-awal minggu ini, bahwa hari ini kita akan membuka gereja, dalam hati kecil saya ada rasa bergembira, sukacita, bahwa saya tidak lagi hanya mengkhotbahi bangku-bangku gereja ini setiap hari Minggu merayakan Ekaristi, atau hanya sekedar melalui live streaming, tetapi saya bisa berjumpa dengan umat secara langsung. Dan ini adalah kegembiraan tersendiri bagi saya sebagai seorang imam, seorang pastor. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, mengawali permenungan hari ini, saya ingin berkisah atau bercerita tentang seorang ibu dan anak perempuannya yang masih berumur 5 atau 6 tahun. Suatu hari si ibu dan anak perempuannya ini, mereka berolahraga, lari-lari pagi. Lalu si ibu bertanya kepada si anak perempuan ini, putrinya, "Nak, andaikan di tasmu itu, tas kecilmu, ada 2 buah apel, karena kita kehausan dan sedikit lapar, dan kita tidak memiliki air atau makanan, apakah engkau mau memberikan 1 untuk mama? Atau apa yang akan engkau lakukan?" Lalu si anak ini dengan spontan menjawab, "Saya akan menggigitnya terlebih dahulu." Dua-duanya. Lalu si mama agak kecewa mendengarnya. Karena harapan si mama adalah si anak memberikan 1 untuk dia dan 1 untuk si anak sendiri. Tetapi si mama tetap dengan sabar mendengarkan anaknya. Kira-kira apa jawaban anakku atas pertanyaanku ini selanjutnya? Lalu si mama katakan, "Nak, mengapa engkau lakukan hal itu?" Lalu si anak menjawab, "Saya ingin terlebih dahulu mengetes apelnya. Mana yang lebih manis, itulah yang akan kuberikan kepada mama."
Si ibu sangat terharu mendengar jawaban putrinya, putri kecilnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Mendengarkan itu bukan sesuatu tindakan yang sulit. Untuk menjadi pendengar itu tidak sulit. Hanya butuh untuk sedikit setia. Setia mendengar. Mendengarkan itu akan sangat menentukan rasa pikiran kita selanjutnya. Dan bahkan hidup kita ditentukan apakah orang ini sanggup mendengarkan dengan baik atau tidak. Mendengarkan itu tidak sulit. Cukup duduk, diam, tidak banyak bicara, lalu mendengar. Itu saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Banyak orang mengatakan lebih sulit mendengarkan daripada berbicara, ngomong. Itu kenyataan. Bahwa mendengarkan itu sangat susah, sangat sulit. Itu kenyataan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Andaikan si ibu tadi tidak mendengarkan dengan baik dan lebih bersabar untuk mendengarkan jawaban-jawaban putrinya selanjutnya, hati si ibu akan tetap berada dalam kesedihan. Tetapi karena si ibu bersabar sedikit lagi, menunggu dan menanti apa jawaban anaknya atas pertanyaan selanjutnya, kekecewaan atas jawaban putrinya yang pertama akhirnya terobati atas jawaban kedua. Saya menggigit apel-apel ini supaya saya bisa memastikan mana yang lebih manis yang bisa kuberikan untuk mama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Yesus dan diharapkan oleh Yesus untuk dilakukan oleh para pengikutnya. Yesus menjadi pendengar yang setia atas apa yang disabdakan oleh Bapanya di surga kepadanya untuk ia lakukan di dunia ini. Hadiahnya Bapak, Ibu, saudara-saudari, atas kesetiaan Yesus dalam mendengarkan apa yang disabdakan Bapanya. Kemuliaan, bangkit dengan mulia dari mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah yang kita ucapkan setiap hari Minggu atau setiap kali kita berdoa rosario sekurang-kurangnya mengenai aku percaya, doa aku percaya. Kesetiaan Yesus mendengarkan dan melaksanakan sabda Bapanya mengangkat Yesus ke tempat yang mulia, ada bersama Bapanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Itulah yang diharapkan oleh Yesus dari para pengikutnya. Mendengarkan, belajar untuk mendengarkan, berusaha untuk mendengarkan sabdanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Sangat menarik perumpamaan atau cerita kisah yang sering disampaikan dalam kitab suci. Khususnya kisah hari ini. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan agak gagu, gagap, tidak bisa bicara. Kata-kata yang sangat menarik adalah Efata, yang artinya terbukalah.
Orang hanya bisa menjadi pendengar yang baik kalau ia setia, diam, dan menggunakan semua inderanya untuk mendengarkan. Masalah yang dihadapi oleh orang yang tuli adalah ketidaksanggupannya untuk mendengar. Dan itulah yang membuatnya tidak bisa berbicara dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mendengarkan itu sangat penting. Kemampuan untuk mendengarkan itu sangat penting. Dan itu akan sangat menentukan kehidupan orang selanjutnya. Seorang murid yang sukses berhasil, itu adalah murid yang dengan setia mendengarkan kata-kata gurunya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, di kelas atau di sekolah, hal pertama yang harus diasah oleh guru-guru atas murid-muridnya adalah kemampuan mendengarkan. Saya teringat ketika masih kelas 1 SMP seminari, Pastor Alphonse Engels, kebetulan guru bahasa Latin kami itu seorang pastor, orang Jerman. Yang menarik bahwa selama kurang lebih 1 bulan, kami tidak pernah belajar 1 kata bahasa Latin pun. Tetapi kami disuruh untuk diam, dan dia berbicara bahasa Latin, membacakan teks-teks Latin yang kami sendiri tidak pernah mengerti apa itu. Apalagi dari kampung-kampung, dari dusun-dusun. Tetapi kami hanya disuruh untuk diam. Setiap kali pelajaran bahasa Latin, diam. Lalu selanjutnya ia katakan, saya tidak membutuhkan orang-orang yang pandai berbicara di sini. Yang saya butuhkan adalah anak-anakku, orang-orang yang pandai mendengar, katanya. Karena itu akan sangat menentukan hidupmu selanjutnya. Sebuah pendidikan yang luar biasa. Dan ternyata benar, bahwa kemampuan mendengarkan akan membuka segala sesuatu dan membuat orang menjadi terbuka hidupnya, hatinya, pikirannya terbuka mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Yesus berkata kepada orang yang tuli dan gagu ini, Efata, terbukalah. Dia tidak mengatakan dengarkan, bicaralah, tidak. Kemampuan mendengarkan rupa-rupanya membuka banyak hal, banyak misteri, banyak rahasia dalam hidup manusia. Karena itu marilah bersama-sama kita bangun kemampuan ini. Kita coba untuk sedikit bicara. Misalnya di keluarga, ya, di rumah. Mengapa suami istri terus berkelahi? Karena tidak siap untuk mendengarkan, tidak sabar untuk duduk diam mendengarkan apa omongan istriku nih, apa omongan suamiku. Siapa tahu ada sesuatu yang lebih indah selanjutnya disampaikan oleh istri atau suami kalau istri dan suaminya setia mendengarkan. Begitu juga orang tua kadang-kadang kurang sabar untuk mendengarkan anak-anaknya. Dan itu yang akhirnya membuat kita susah dalam hidup bersama di tengah-tengah keluarga. Karena ketidaksabaran kita mendengar, akhirnya kita bicara terus nerocos, terus cas. Akhirnya hasilnya apa? Ya berkelahi. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kemampuan berkomunikasi yang paling dasar yang membuat orang bisa berbicara adalah mendengarkan. Mendengar, kemampuan mendengar. Orang bisa ngomong, bisa bicara, itu kemampuannya harus dibangun kemampuan mendengar. Jadi komunikasi verbal itu hanya bisa dilaksanakan sebelumnya orang telah mendengarkan sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih,
Marilah kita bangun kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan hal-hal yang baik yang disampaikan oleh sahabat, teman-teman, saudara-saudari di sekitar kita. Dan jangan lupa juga kita berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan masalah persoalan teman-teman di sekitar kita. Mendengarkan masalah persoalan suami atau istri. Lalu jangan sebelum itu kita bicarakan ke sana kemari. Ya, dengarkan saja. Dengarkan. Belajar untuk mendengar dengan baik. Kita akan bisa membantu banyak orang hanya dengan cukup mendengar. Sekalipun kita tidak pandai berbicara, dengarkan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyak masalah persoalan terselesaikan hanya dengan mendengar. Karena itu, bangunlah kemampuan untuk mendengar, supaya kata-kata Yesus terbukalah, itu sungguh-sungguh juga terjadi atas hidup kita dan diri kita.